kemarin, teman-teman bisa coba cek. Ini range untuk all time high kita ada di sekitar 106.000 gitu ya. Dan for the first time sebenarnya kita sudah masuk all time high ya. Even memang kita nggak mencetak rekor all time high baru karena rekornya itu ada di 109.500. Tapi at least untuk closing dari daily time frame-nya kita ini sudah mencapai all time high di hari kemarin kan, area 101.700 ini tetap saya pertahankan karena ini merupakan major support yang perlu dijaga untuk Bitcoin apabila dia ingin mempertahankan stay untuk trend bullish-nya mungkin sampai ke 120. Seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu saya untuk capai 15 likes, dan kalau teman-teman ada request untuk bahas altcoin boleh tuliskan di komen, feel free, nanti akan coba saya filter satu-satu. Oke, langsung aja kita ya teman-teman untuk update dari Bitcoin Ethereum. Seperti biasanya, mari langsung aja kita coba cek untuk Bitcoin daily time frame pergerakannya seperti apa. Dan disclaimer on, semua informasi yang akan kita sampaikan di sini bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri ya. Teman-teman bisa coba cek di sini. Saya akan coba tunjukkan time frame daily ya. Kita nggak bahas untuk weekly dulu karena kita akan cek dari daily di hari ini. Di daily-nya kita lihat ya, ini untuk update terakhirnya all time high-nya ini kita batasi dengan garis range ya, garis tipis untuk trend line. Teman-teman bisa coba cek. Ini range untuk all time high kita ada di sekitar 106.000 gitu ya. Dan for the first time sebenarnya kita sudah masuk all time high ya. Even memang kita nggak mencetak rekor all time high baru karena rekornya itu ada di 109.500. Tapi at least untuk closing dari daily time frame-nya kita ini sudah mencapai all time high di hari kemarin plus 1 ya, kemarin hari Selasa. Kita closing tadi pagi itu sudah membentuk all time high di 106.800 kurang lebih untuk close-nya. Wait ya. Ya 106.850 itu untuk close di kemarin hari Selasa. Jadi kita sudah sebenarnya official all time high secara daily close candle. Nah, pertanyaannya apakah bisa lanjut tembus 109 bahkan lebih ke 120 misalnya. Banyak orang yang beranggapan bisa ke 120. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kan ya buat teman-teman. Nah, kita coba cek ya di sini. Untuk RSI kita sebenarnya ya kita masuk dalam area yang overbought ya. Terlalu banyak orang beli gitu. Tapi apakah overbought ini nggak bisa membawa Bitcoin itu terus mengalami kenaikan? Jawabannya ya enggak gitu ya. Teman-teman lihat ya, based on historical, ketika kita mencapai area overbought di sini ya, ketika candle ini kita masuk di extreme overbought tanggal 22 April, price-nya itu apa teman-teman lihat? Dia bisa naik lagi sampai berapa persen? Sebelum dia koreksi, teman-teman lihat dia bisa naik 12% lagi sebelum dia benar-benar koreksi. Bahkan ketika dia mencapai area resisten tertentu, dia cuma membentuk konsolidasi untuk mereset dari RSI yang terbentuk ya. Jadi ketika dia konsolidasi selama berhari-hari, RSI-nya ini reset lagi menuju area netral, setelah itu ngegas naik lagi. Jadi nggak ada halangan menurutku untuk RSI ini. Ketika dia sampai overbought dia harus koreksi, ketika oversold dia harus naik, ya nggak gitu juga. Tapi yang bisa teman-teman lihat di sini bahwa overbought ini bisa menjadi penanda buat kita bahwa overbought ini biasanya sudah membuat market itu kembali extremely bullish atau orang itu sudah cenderung FOMO gitu. Itu yang bisa kita lihat. Dan biasanya indikator yang paling sempurna untuk melihat kita kapan taking profit ketika retail itu FOMO. Ketika FOMO, teman-teman bisa mulai secure profit teman-teman, karena di momen sekarang ini saya kira nggak ada orang yang nyangkut ya. Kalau teman-teman hold ketika masih all time high kemarin, teman-teman beli di 109, teman-teman cuma minus sedikit lah ya, nggak nyampe 10%, cuma ya 2% lah, itu oke lah. Kalau cuma minus 2%, teman-teman hold dari bulan Januari sampai bulan Mei, ya nggak ada salahnya. Kalau memang teman-teman nggak yakin, ya teman-teman bisa exit aja dari market, nggak usah dipertahankan seperti itu. Itu aja dari saya untuk daily time frame. Dan kita move ke hourly time frame. Di sini hourly-nya saya masih belum hapus ya untuk yang kemarin. Tapi ketika kita sudah break off structure di time frame yang lebih kecil, ini menjadi invalidasi karena masih terlalu jauh untuk kita harapkan harga bisa ke sana gitu ya. Yang tetap saya pertahankan area 101.700 ini tetap saya pertahankan karena ini merupakan major support yang perlu dijaga untuk Bitcoin apabila dia ingin mempertahankan stay untuk trend bullish-nya mungkin sampai ke 120.000 kalau memang dia ingin naik dengan jangka waktu cepat. Tapi kalau memang kita harus jebol dari 101.000, mungkin kita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa capai all time high lagi. Karena ketika kita jebol 101.000, which is itu berarti kita masuk dalam fase koreksi yang lebih dalam lagi di daily time frame ya. Ini koreksi sehat, tapi kan butuh waktu ya. Untuk dia koreksi selesai lalu kembali naik, biasanya butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan biasanya ya. 2 minggu sampai 1 bulan itu yang paling cepat gitu. Jadi nggak mungkin bisa dalam waktu cepat. Tapi kalau memang kita nggak tembus dari breakdown dari 101.700, saya kira bisa all time high dengan 1-2 hari lagi. Itu bukan satu hal yang mustahil menurutku. Kurang lebih itu. Dan kita hourly-nya saya cukup pertahankan area 101.000 aja sebagai penanda teman-teman. Di sini juga sudah kelihatan ya ada break of structure yang valid ketika dia tembus 106.500. Sekarang menuju area yang baru untuk all time high yang baru. Itu untuk time frame hourly-nya. Kita turun ke time frame 1 jam nggak ada hal yang gimana-gimana ya. Untuk
time frame yang lebih kecil, break of structure lagi, sehingga area demand yang paling dekat saya tandai di sini. Ini saya hapus dulu ya. Bentar, ini garis apa? Ini saya tandai. Nah, 1 jamnya kita cuma fokus sama ini. Bentar ya. Kita cuma akan fokus sama ini ya, area yang paling dekat untuk teman-teman. Misalnya kalau ada rejection di sini, teman-teman boleh cari di time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit, cari double bottom 105 sampai 104 kalau mau trade di jangka pendek ya. Karena ini area break of structure, lalu area demand yang paling dekat ada di sini. Ketika dia koreksi, nah teman-teman boleh cari double bottomnya di time frame, misalnya turun ke 15 menit. Nah, di 15 menitnya, bentar, ini saya turunkan aja. Nah, seperti ini. Nah, double bottom di area 15 menit seperti ini ya teman-teman boleh entry. Itu di area support ya pastinya. Jadi nggak terlalu ribet gimana-gimana. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya sama teman-teman. Kita lihat di 1 jam. Di sini ada area demand ya. Terakhir kali sebenarnya break of structure-nya kan di sini ya. Sebenarnya demand-nya ada di sini. Secara terakhir. Tapi teman-teman ambil yang demand major-nya boleh di area bawah ini. Nah, di area ini bisa jadi area demand juga yang cukup valid. Nah, 1, 2 area demand. Teman-teman turun ke 15 menit. Apa yang terjadi di 15 menit untuk area demand tersebut? Teman-teman lihat ya di sini ketika dia turun. Nah, teman-teman boleh cari double bottom di sini. Atau pattern at least ya, nggak double bottom, at least membentuk kayak gini. Low-nya ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Teman-teman bisa manfaatkan ketika dia swing, teman-teman boleh ambil setup entry long di sana. Itu di area-area penting pastinya ya, yang sudah kita tandai misalnya di sini. Oh, di sini dia bablas ya sudah. Kita lihat demand selanjutnya di mana? Oh, ada di bawah. Oke, di sini ada reversal ya, misalnya teman-teman lihat di sini. Di sini ada reversal ya. Oke, ada engulfing ya, kita nggak ambil dulu karena ini bisa ada potensi untuk naik, kembali turun lagi membentuk lower low. Nah, teman-teman baru lihat ketika dia koreksi ke bawah seperti ini di time frame 15 menit. Nah, ketika dia membentuk engulfing, double bottom valid di area support, nah, teman-teman boleh ambil setup posisi long di sini. Ketika double bottomnya valid, ambil stop lossnya di low yang paling bawah. Taking profit 1/2 aja, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman lihat? 1/2, boom, langsung taking profit. Sesimpel itu. Tapi memang setup ini nggak selalu bisa memberikan profit gitu, tapi at least teman-teman nggak ambil setup di area sembarangan gitu ya. Nah, yang paling penting kan itu, nggak ambil di area sembarangan, itu kata kuncinya. Teman-teman nggak ambil di area-area yang tidak berpotensi untuk reversal, seperti itu kurang lebihnya. Gampangnya ya. Nah, ini kita lihat 107.688, ini potensi all time high mungkin ya di hari ini, teman-teman lihat. Jangan FOMO menurutku. USDT dominance-nya sudah kita sampaikan ya berkali-kali. Di sini dia membentuk flag seperti sebelumnya, persis katanya. Nah, ketika membentuk flag apa? Drop, flag, drop. Drop lagi, flag, ini potensi untuk drop. Nah, teman-teman lihat ya. Di video kita yang sebelumnya, teman-teman juga lihat ini fake out. Setelah itu dia kembali masuk di area konsolidasi kita. Jadi ya nggak perlu FOMO, nggak perlu gimana-gimana. Memang itu sudah seperti seharusnya, sudah sejalan gitu apa yang terjadi saat ini. Kurang lebih itu untuk yang bisa kita sampaikan di Bitcoin. Nah, saya kasih contoh juga di ENA ya. Kemarin kita ada coba setup di ENA untuk ambil long ya. Ini juga sama untuk setupnya. Apa yang saya sampaikan teman-teman lihat ya. Di sini ada change of character ya. Kita main di time frame besar. Saya coba breakdown aja trade plan-nya ya. Bukan berarti cari setup, tapi saya coba kasih trade plan-nya secara rinci. Di daily time frame kita lihat ya sudah kembali valid reversal setelah membentuk double bottom di sini yang valid. Break, saya cari untuk retestnya ya. Jadi ini sudah bullish untuk daily-nya, aman untuk kita cari buy sebenarnya untuk di ENA. And then, nah saya kasih ini tanda ya, change of character di daily dan juga 4. Setelah itu dia masuk dalam fase pullback. Nah, ketika dia pullback di area sini ya, membentuk breakdown dari area support di bawah ini. Nah, saya mulai cari setup di sana. Jujur saya mulai lihat untuk ENA, ini cukup menarik ya. Maunya pertama di area 62 dan 79, tapi ternyata di sini saya tandai untuk area break of structure yang pertama, ternyata dia nggak mampu ya. Terlihat di break of structure yang pertama kita lihat di sini ada demand juga dan dia nggak mampu untuk membentuk lower low lagi. Itu kata kuncinya yang pertama. Saya turun ke 15 menit break of structure yang sama ya. Saya ambil untuk area extremely ordernya, saya ambil yang pertama, fill yang pertama. Ada engulfing seperti yang sudah saya sampaikan tadi, double bottom ya, break. Lalu ketika ada engulfing saya ambil gitu. Lalu stop loss-nya ya saya taruh di bawah area demand-nya yang sudah kita tandai di time frame 1 jam tadi. Nah, lalu apa? Dia ambil liquidity lagi, fake out. Ya, saya stop loss yang pertama. Lalu ketika dia membentuk engulfing lagi yang kedua, saya ambil lagi dengan risk to reward yang sama. Ini 1/2, ini juga 1/2. Di trade yang kedua itu berhasil gitu ya. Saya ambil stop loss-nya sama juga di area low
Ketika dia membentuk engulfing, saya lihat ini ada potensi sweep liquidity untuk fake out, lalu ini ada momentum candle yang sangat kuat. Sesimpel itu, saya share di Discord itu. Setup ENA yang cukup menarik waktu itu saya tulis ya. Ketika dia running, saya tinggal, oh ternyata biasanya sudah taking profit. Jadi teman-teman bisa pelajari ini ya, karena memang cukup powerful ya. Untuk setup seperti ini biasanya teman-teman harus sabar, dan ketika itu terjadi win rate-nya lumayan tinggi menurut. Tapi yang pertama teman-teman harus tahu namanya market structure. Yang pertama seperti ini, dia harus change of character di time frame lebih besar ya. Lalu ketika pullback teman-teman cari extremely ordernya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ambil Fibonacci juga di sini juga boleh sebenarnya. Nah, seperti ini, lalu teman-teman ambil golden ratio di 62%. Nah, di sini teman-teman boleh coba setup untuk ambil 62%, top loss-nya di bawah, lalu 1/2. Nah, sebenarnya juga bisa dapat, tapi saya kemarin nggak terlalu banyak waktu, saya cuma ambil di extremely area ordernya aja gitu. Di sini juga sama ya, extremely area order, break of structure, ketika dia kembali pullback, nah, teman-teman lihat ya, ini ada area setup yang sama. Ketika masuk di area situ, membentuk engulfing, kadang ada double bottom, kadang nggak ada, ya terserah. Teman-teman mau ambil juga boleh, nggak ambil juga terserah. Teman-teman ambil di sini, misalnya tunggu breakout di sini, stop loss di bawah, 1/2, dapat lagi. Teman-teman cari di area extreme ordernya aja. Seperti itu ya, lebih yang bisa saya sampaikan untuk setup yang mungkin teman-teman bisa cari sendiri di luar sana. Untuk pair yang teman-teman suka seperti itu. Kita mau ke Ethereum ya. Next, untuk Ethereum di daily time frame saya melihat ini ada change of character yang cukup valid. Lalu ada dua area yang sudah kita sampaikan bersama-sama di sana. Area kedua kayaknya terlalu jauh ya, jadi saya hapus saja. Saya cuma akan fokus sama area pertama di sini. Ini masih realistis 2300. Itu aja yang bisa dilihat dari daily time frame. Di hourly time frame kita coba cek lagi lebih dalam. Hourly time frame dia hampir masuk di area extreme offer kita di 2300, tapi ya nggak kena gitu ya. Lalu yang bisa teman-teman lihat di sini, ini ada break of structure di hourly ya. Ini pullback. Jadi kalau dia sudah valid pullback seperti ini, saya kira ini merupakan area invalidasinya untuk pullback. Jadi selama ini area di 2600-2700 belum tembus, masih ada potensi kita untuk kembali melakukan penurunan ke 2300 seperti itu. Karena kita sudah valid untuk masuk dalam fase pullback di time frame 4 jamnya. Gitu ya, pullbacknya di sini ya. Swing terakhir di sini pullbacknya saya cuma ambil di ya, saya ambil ekstrim nih. Sebenarnya di sini juga boleh sih. Kalau kamu lihat by line candle ya, candle yang break ke bawah itu candle di sini sekitaran 2600 itu juga boleh. Jadi saya ambil di sini aja dah. Nah, ketika dia tembus dari 2600, maka skenario pullback kita sudah berakhir dan kita akan fokus cari break retest untuk kembali melanjutkan kenaikannya seperti itu. Itu untuk time frame 4 jamnya. Dan bagaimana time frame 1 jamnya? Di 1 jamnya ini agak lebih berbeda ya. Ini saya pertahankan untuk area resistennya. Di sini ada change of character ya yang terbentuk di time frame 1 jam. Lalu area resistennya ini masih sama seperti time frame 4 jam di 2577, belum ditembus. Jadi selama area itu belum di take out sih menurutku ini masih menjadi high yang valid untuk saat ini di time frame 1 jam. Baik, high time frame 1 jam. Jadi selama itu belum ditembus ya view kita masih bisa cari short gitu ya, karena memang sudah ada tren market structure yang berubah dari yang sebelumnya bullish sekarang menjadi bearish di time frame 1 jam. Kita move ke 15 menit. Nah, teman-teman turun 15 menit ya, teman-teman boleh cari untuk setup short mestinya. Nah, ketika ada double top di area resisten yang sudah terbentuk, contohnya double top yang sangat seksi di sini. Double top, valid, lalu drop ke bawah. Nah, ketika swing, nah ini juga sama. Ini sama seperti setup long yang sudah kita sampaikan tadi. Di area resisten tertentu 1/2 dapat gitu ya. Bagaimana saya bisa tahu ini sama seperti setup long ini tadi? Saya coba balik di sini. Di area extreme order, kita mencari double bottom ya. Ketika dia mencapai swing, kita tunggu untuk retest. Setelah itu mencari swing lagi, swing high. Di sini swing low yang valid ya. Lalu teman-teman cari untuk ambil long posisi di stop loss-nya di bawah area low sebelumnya seperti itu. Sesimpel itu double bottom. Teman-teman ambil 1/2 ya kadang dapat, kadang nggak dapat ya. Kalau nggak dapat ya nggak usah baper, cari lagi misalnya kayak saya di ENA. Ketika dia ambil lagi sweep liquidity naik lagi, ambil lagi nggak apa-apa. Itu risknya aja yang teman-teman atur. Nah, ini juga sama ya, mendekati area resisten ya kita coba cari untuk short posisi untuk di Ethereum seperti itu. Selama di time frame 1 jamnya masih menunjukkan tanda-tanda pullback ke bawah gitu. Tapi ingat ya, bearish karena di daily time frame-nya bullish, di time frame 4 jamnya juga bullish ya, tapi dia masih masuk dalam fase pullback, jadi konsolidasi lah kalau kita bisa katakan seperti itu. Dia resikonya aja yang diatur. Kurang lebih itu sebenarnya untuk Ethereum. Untuk spot saya lebih suka masuk di area box warna hijau di bawah ini, tapi kalau nggak dikasih ya saya coba cari untuk setup di pair yang lain ya, saya nggak mau di Ethereum seperti itu ya.
Target dari Ethereum sendiri menurutku masih bisa naik ke area high yang pertama 2821. Target yang kedua ada di sini. Nggak muluk-muluk di 3065 ya. Tidak terlalu banyak kita mencari untuk targetnya. Karena Ethereum trennya masih lebih melemah daripada Bitcoin-nya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Nah, ini saya coba jelaskan di next penjelasannya. Karena memang Bitcoin dominasinya kembali menguat dengan signifikan ya, dari 62 ke 64 naik 23% ke atas. Tapi kita sudah masuk dalam area golden ratio. Harusnya soon or later kita akan melihat dia akan membentuk ABC correction ke bawah. Nah, ketika dia retracement ke bawah di sini, biasanya altcoin akan ngajir gila-gilaan, naik gila-gilaan. Nah, di situ teman-teman bisa coba cari setup mulai dari sekarang. USDT dominasinya kita sudah bahas juga ya, ada potensi untuk drop ke bawah membentuk flag. And then total 3-nya juga masih sejalan ya, head and shoulder, break untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau nggak sampai 830 ya dia akan naik lagi ke atas seperti itu. Others market cap juga sama, dia retest di area sempurna, setelah itu kembali lanjut naik, potensinya juga sama. Di others dominance sudah kita sampaikan juga, potensi naik masih ada 10% ke atas apabila Bitcoin dominasinya kembali drop ke bawah gitu ya. Jadi posisi dari market others, total 3, Bitcoin dominance, USDT dominance juga masih sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin yang terakhir seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu saya untuk capai 15 likes. Dan kalau teman-teman ada request untuk bahas altcoin, boleh tuliskan di komen, feel free, nanti akan coba saya filter satu-satu ya. Dan disclaimer on, semua informasi yang kita sampaikan di sini bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.